Kata orang, pernikahan adalah tempat kita berlindung dari kerasnya dunia. Tapi bagiku, pernikahan justru menjadi awal dari kehancuranku. Aku dibuang layaknya sampah saat aku kehilangan segalanya. Namun, Tuhan punya cara yang sangat rahasia untuk memutarbalikkan nasib manusia. Namaku Naya. Aku ingin menceritakan kisah nyata perjalanan hidupku yang penuh dengan ujian pahit dan kenyataan yang sangat menyakitkan. Semua cerita ini bermula di kota Surabaya. Dulu, aku adalah seorang pengusaha wanita yang terbilang cukup sukses di usia muda. Aku memiliki sebuah toko pakaian yang sangat besar dan strategis, letaknya di pusat kota Surabaya. Kehidupanku bisa dibilang sangat berkecukupan dan nyaman. Setiap hari aku selalu sibuk mengurus puluhan karyawan, mengecek pasokan barang dagangan yang datang dari berbagai kota, dan menghitung keuntungan penjualan yang tidak pernah sepi pembeli. Aku selalu bersyukur dan rajin mengucapkan alhamdulillah atas semua kelancaran rezeki yang kudapatkan setiap hari. Di balik kesuksesanku itu, aku memiliki seorang suami bernama Arya. Kami sudah membina rumah tangga selama 5 tahun lamanya. Pada awal pernikahan kami, Arya adalah sosok laki-laki yang terlihat sangat baik, sabar, dan penuh kasih sayang. Dia selalu memberikan dukungan penuh terhadap semua usaha bisnisku. Karena aku sangat mencintai dan mempercayainya sepenuh hati, aku menjadi istri yang sama sekali tidak pernah perhitungan soal uang kepadanya. Semua hasil dari keuntungan toko pakaianku, aku kumpulkan sedikit demi sedikit dengan penuh kesabaran. Sampai akhirnya tabunganku cukup. Aku bisa membeli sebuah rumah yang sangat mewah dan luas di sebuah kawasan elit Surabaya Barat. Saat proses pembelian rumah itu terjadi, Arya merayuku dengan kata-kata yang manis. Dia membujukku untuk menggunakan namanya saja di dalam sertifikat rumah mewah tersebut. Arya beralasan agar proses administrasinya jauh lebih mudah dan cepat, karena dia yang akan mengurus semua surat-suratnya di kantor pertanahan. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun di dalam hatiku, aku langsung menyetujui permintaannya. Waktu itu aku berpikir bahwa pernikahan kami akan berjalan lancar dan bertahan selamanya sampai kami menua bersama. Jadi tidak masalah sama sekali siapa nama yang tertulis di sertifikat rumah itu. Toh itu adalah rumah kami berdua. Namun sayang, masalah besar mulai datang menghampiri hidupku pada pertengahan tahun lalu. Aku memiliki seorang rekan bisnis yang sangat aku percaya bernama Rina. Kami sudah berteman cukup lama. Suatu hari, Rina datang kepadaku dan mengajakku untuk bekerja sama membuka cabang toko pakaian yang lebih besar dan mewah di kota Malang. Rina mempresentasikan rencana bisnisnya dengan sangat meyakinkan. Dia menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu singkat. Rina meminta modal awal yang sangat besar untuk menyewa gedung dan membeli pasokan barang. Karena uang tabunganku saat itu tidak cukup untuk menutupi semua biaya yang diminta Rina, aku mengambil keputusan yang sangat nekat. Aku meminjam uang bermiliar-miliar rupiah ke sebuah bank. Untuk mendapatkan pinjaman sebesar itu, aku menjadikan sertifikat toko pakaian utamaku di Surabaya sebagai jaminan. Aku sangat yakin bisnis di kota Malang itu akan sukses besar. Selama beberapa bulan pertama, semuanya terlihat berjalan sangat normal. Rina rutin mengirimkan laporan keuangan palsu yang terlihat sangat bagus dan menguntungkan. Aku sangat senang melihat angka-angka di laporan tersebut. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya jebakan sementara. Memasuki bulan keempat, tiba-tiba Rina menghilang tanpa jejak sama sekali. Nomor telepon selulernya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Pesan singkatku tidak pernah dibalas. Perasaanku mulai tidak enak. Aku langsung berangkat pergi ke kota Malang hari itu juga untuk mengecek lokasi cabang tokoku secara langsung. Betapa terkejutnya aku. Jantungku seakan berhenti berdetak saat aku sampai di alamat yang diberikan oleh Rina. Di sana tidak ada toko pakaian mewah sama sekali. Tempat itu hanyalah sebuah bangunan gudang kosong yang kotor dan sudah bertahun-tahun lamanya ditinggalkan. Rina telah menipuku mentah-mentah. Dia membawa kabur semua uangku, termasuk seluruh uang hasil pinjaman dari bank.
Aku sangat syok. Kakiku lemas dan aku hampir saja pingsan di depan gudang kosong itu. Aku segera mendatangi kantor polisi terdekat dan melaporkan kejadian penipuan ini. Namun, polisi mengatakan bahwa Rina sepertinya sudah merencanakan kejahatan ini dengan sangat rapi dan teliti. Mereka menduga Rina sudah melarikan diri ke luar negeri membawa semua uangku. Bencana sebenarnya dalam hidupku baru saja akan dimulai. 1 bulan setelah penipuan itu, pihak bank mulai datang mendatangi toko pakaianku di Surabaya. Mereka datang untuk menagih angsuran hutang pinjaman yang sama sekali tidak bisa aku bayar. Karena aku sudah tidak punya uang sepeser pun untuk membayar cicilan, pihak bank akhirnya memberikan surat peringatan terakhir. Tidak lama setelah itu, mereka benar-benar menyita toko pakaianku beserta seluruh barang dagangan dan aset yang ada di dalamnya. Hari itu juga, aku resmi dinyatakan bangkrut total dan jatuh miskin. Tidak ada lagi karyawan yang menyapaku. Tidak ada lagi barang dagangan yang bisa kujual. Sumber penghasilanku hilang tak berbekas. Dalam keadaan hati yang hancur lebur dan air mata yang terus mengalir, aku pulang ke rumah mewahku. Aku sangat berharap Arya bisa memberikan pelukan yang hangat dan mengucapkan kata-kata yang bisa menguatkan mentalku yang sedang hancur. Tapi kenyataan yang kudapatkan justru sangat menyakitkan. Arya marah besar dan mengamuk saat mengetahui bahwa aku sudah bangkrut dan menanggung banyak hutang bank. Sikapnya berubah drastis 180 derajat menjadi sangat kasar dan dingin kepadaku. Setiap hari dia membentakku, memakiku dengan kata-kata kasar, dan menyalahkanku atas semua kebodohanku mempercayai Rina. Puncak dari semua penderitaan ini terjadi pada suatu malam saat badai hujan turun dengan sangat deras di kota Surabaya. Suara petir menyambar bersahut-sahutan membelah langit malam. Aku sedang duduk sendirian di ruang tamu, kepalaku terasa sangat pusing memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dan melunasi sisa hutang bank. Tiba-tiba Arya keluar dari dalam kamarnya membawa sebuah koper berukuran sangat besar. Dia berjalan dengan langkah cepat dan penuh amarah ke arahku. Tanpa berkata apa-apa, dia melempar koper itu dengan keras tepat di depan kakiku. Koper itu terbuka dan isinya berserakan di lantai. Aku melihat dengan jelas bahwa itu adalah semua pakaian dan barang-barang pribadiku. Aku menatap Arya dengan tatapan bingung dan penuh ketakutan. Aku bertanya kepadanya ada apa ini dan mengapa pakaianku dikeluarkan. Arya menatapku dengan wajah yang sangat benci dan jijik. "Pergi kamu dari rumahku sekarang juga," bentak Arya dengan suara yang sangat keras hingga menggema di seluruh ruangan. Aku menangis sejadi-jadinya dan berusaha membela diri. "Mas, ini rumah kita berdua. Aku membelinya dengan hasil keringatku sendiri dari pagi sampai malam. Mengapa kamu tega mengusirku seperti ini?" Arya tertawa meremehkan. Suaranya terdengar sangat jahat di telingaku. "Rumah kita? Kamu jangan mimpi di siang bolong. Dengar baik-baik. Sertifikat rumah ini tertulis atas namaku. Jadi secara hukum negara, ini adalah rumahku secara mutlak, bukan rumahmu. Aku sudah tidak sudi lagi mempunyai istri yang jatuh miskin dan dikejar banyak hutang sepertimu. Kehadiranmu hanya akan menyusahkan hidupku saja. Besok pagi aku akan pergi ke pengadilan agama untuk mengurus surat cerai kita. Sekarang juga kamu keluar dari sini. Jangan pernah berani merepotkanku lagi. Bawa semua barangmu dan pergi sejauh mungkin dari kehidupanku." Hatiku hancur berkeping-keping mendengar semua kata-kata kejam yang keluar dari mulutnya. Laki-laki yang selama ini aku cintai, yang aku biayai hidup mewahnya, yang aku belikan mobil dan pakaian mahal dari hasil kerja kerasku, kini dengan mudahnya membuangku ke jalanan seperti sampah saat aku tidak lagi punya uang. Aku bersimpuh di lantai dan memegang erat kakinya. Aku menangis dan memohon belas kasihan kepadanya agar aku diizinkan tinggal setidaknya untuk malam ini saja. Aku mengatakan bahwa di luar hujan sangat deras dan aku tidak membawa uang sepeser pun untuk menyewa kamar. Tapi Arya benar-benar sudah dibutakan oleh harta dan tidak punya hati nurani. Dia menendang bahuku dengan keras sampai aku tersungkur ke lantai.
Dia tidak peduli aku menangis kesakitan. Dia menarik pergelangan tanganku dengan sangat kasar, menyeretku secara paksa keluar melewati pintu depan, lalu melempar koper pakaianku ke halaman rumah yang basah tergenang air hujan. Setelah membuangku, dia membanting pintu rumah dengan keras dan menguncinya dari dalam. Aku berdiri sendirian di halaman rumah mewah yang kubeli dengan uangku sendiri, namun kini aku diusir dari sana. Aku berdiri di bawah guyuran hujan badai yang sangat deras. Tubuhku basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki, menggigil menahan rasa dingin yang menusuk tulang. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memungut pakaianku yang berserakan, memasukkannya kembali ke dalam koper yang sudah basah kuyup, dan melangkah gontai meninggalkan gerbang rumah itu. Aku berjalan tanpa arah dan tujuan menyusuri jalanan kota Surabaya malam itu. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Tidak ada orang yang peduli melihat seorang wanita menangis sambil menyeret koper di tengah hujan deras. Teman-teman yang dulu selalu bersamaku sudah memblokir nomor teleponku sejak mereka tahu aku bangkrut. Perutku mulai terasa perih melilit karena aku belum makan dari pagi. Aku menghentikan langkahku sejenak di bawah sebuah lampu penerangan jalan yang remang-remang. Tanganku yang gemetar meraba bagian dadaku. Di balik bajuku yang basah kuyup, ada sebuah kalung perak usang dengan mainan liontin berbentuk sayap sebelah. Kalung perak ini adalah satu-satunya benda berharga di dunia ini yang tidak ikut disita oleh pihak bank dan tidak dirampas oleh Arya. Kalung ini bukanlah perhiasan mewah bertabur berlian, tapi nilainya sangat berharga bagiku melebihi apapun. Kalung ini adalah pemberian dari seorang teman masa kecilku saat aku masih tinggal di panti asuhan 20 tahun yang lalu. Dia adalah anak laki-laki yang sangat baik hati dan selalu berjanji akan menjagaku. Namun takdir mengharuskan kami berpisah karena dia diadopsi oleh sebuah keluarga kaya raya yang membawanya pergi jauh. Kalung berliontin sayap sebelah ini selalu menjadi sumber kekuatanku saat aku sedang merasa sangat sedih dan putus asa. Aku mengusap air hujan di wajahku dan memaksakan diri untuk melanjutkan langkahku. Kakiku terasa sangat sakit dan lecet karena terus berjalan menggunakan sepatu hak tinggi. Setelah berjalan cukup jauh, aku melihat sebuah bangunan ruko yang sudah tutup rapat. Di bagian depannya terdapat sebuah emperan yang cukup luas dan agak terlindung dari percikan air hujan. Aku memutuskan untuk berteduh di emperan ruko tersebut. Aku duduk di lantai semen yang sangat dingin, memeluk kedua lututku erat-erat. Air mataku terus mengalir tanpa bisa dihentikan, bercampur dengan titik-titik air hujan di wajahku. Aku meratapi nasibku yang berbalik begitu cepat. Aku bertanya-tanya mengapa Allah memberikan ujian hidup yang begitu berat menyiksa mentalku. Kemarin aku masih tidur nyenyak di atas kasur yang sangat empuk dan hangat. Namun malam ini aku harus tidur meringkuk di lantai semen yang kotor dan dingin. Kemarin aku masih bisa makan makanan enak di restoran mahal, namun malam ini aku harus menahan rasa lapar yang menyiksa perutku. Waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Suasana jalanan benar-benar sepi mencekam. Aku mencoba untuk memejamkan mata, berharap aku bisa tertidur sejenak untuk melupakan rasa dingin dan lapar yang mendera tubuhku. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terlihat sorot lampu kendaraan. Sorot lampu itu semakin mendekat dan menyorot sangat terang menyilaukan mataku. Sebuah mobil hitam berukuran besar dan terlihat sangat mewah bergerak perlahan dan akhirnya berhenti tepat di jalanan depan emperan ruko tempatku berteduh. Mesin mobil mewah itu masih menyala halus. Jantungku seketika berdebar sangat kencang. Rasa takut mulai menyelimuti pikiranku. Siapa orang di dalam mobil mewah itu yang berhenti malam-malam begini di depanku? Apakah mereka orang jahat yang ingin merampokku? Aku mundur perlahan merapatkan tubuhku ke pintu lipat ruko. Perlahan-lahan, kaca jendela mobil bagian penumpang belakang mulai bergerak turun ke bawah. Hujan masih turun rintik-rintik, dan aku menyipitkan mataku berusaha melihat siapa sosok misterius yang ada di dalam mobil mewah tersebut. Kaca jendela mobil mewah itu bergerak turun secara perlahan. Aku menahan napas dan memundurkan tubuhku merapat ke dinding ruko yang sangat dingin. Ternyata,
Orang yang berada di dalam mobil itu bukanlah orang jahat. Seorang pria parubaya yang berpakaian sangat rapi membuang beberapa tumpukan koran bekas dan sebuah payung yang sudah rusak ke pinggir jalan. Setelah membuang barang-barang bekas tersebut, pria itu segera menaikkan kembali kaca jendela mobilnya. Kendaraan mewah itu langsung melaju dengan sangat cepat melewati jalanan kota Surabaya yang masih basah karena hujan. Air kotor dari genangan di jalan raya terciprat mengenai bagian bawah koperku. Aku mengeluarkan napas panjang karena merasa lega tidak ada hal buruk yang menimpaku malam itu. Namun, rasa dingin kembali terasa menyerang seluruh permukaan kulit tubuhku. Aku melihat tumpukan koran bekas dan payung rusak yang baru saja dibuang oleh pria tadi. Tanpa berpikir panjang lagi, aku berjalan mendekat dan mengambil payung rusak itu. Aku menggunakan payung tersebut untuk menutupi koperku agar air hujan tidak semakin merembes membasahi tumpukan pakaianku di dalam. Kemudian aku mengambil tumpukan koran bekas itu dan membawanya ke tempat aku duduk. Niat awalku adalah menggunakan lembaran koran tersebut sebagai alas duduk atau penutup tubuh, agar aku merasa sedikit lebih hangat di tengah udara malam yang sangat dingin ini. Aku kembali duduk di lantai semen emperan ruko. Dengan kedua tanganku yang masih gemetar karena kedinginan, aku membuka lembaran koran tersebut satu persatu secara perlahan. Mataku yang sudah sangat lelah dan mengantuk tanpa sengaja melihat sebuah kotak kecil di halaman paling belakang koran itu. Kotak itu berisi sebuah iklan lowongan pekerjaan yang dicetak menggunakan huruf tebal berwarna hitam. Iklan itu mencari seorang asisten rumah tangga untuk dipekerjakan di sebuah rumah berukuran sangat besar di kawasan perumahan elit Citraland Kota Surabaya. Syarat yang tertulis di iklan itu adalah pelamar kerja harus rajin, sangat jujur, dan bersedia menginap di dalam rumah majikan. Gaji bulanan yang ditawarkan dalam iklan itu tertulis sangat besar, jumlahnya jauh melebihi standar gaji asisten rumah tangga pada umumnya di kota ini. Aku langsung berpikir keras saat membaca iklan lowongan tersebut. Saat ini aku sudah tidak punya harta benda sama sekali. Aku tidak punya rumah untuk pulang. Aku tidak punya uang sepeser pun di dalam sakuku. Dan aku merasa sangat kelaparan karena belum makan sejak pagi hari. Tidak ada gunanya lagi aku bersikap sombong dan mempertahankan gengsi sebagai seorang mantan pengusaha sukses. Untuk bisa terus bertahan hidup dan membuktikan kepada mantan suamiku bahwa aku bisa bangkit, aku harus segera mendapatkan pekerjaan baru. Pekerjaan sebagai asisten rumah tangga ini adalah satu-satunya kesempatan yang kumiliki saat ini karena aku akan mendapatkan tempat tinggal gratis dan makanan setiap hari jika aku diterima bekerja. Malam itu aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata untuk tidur. Perutku terus berbunyi karena aku menahan rasa lapar yang sangat luar biasa menyakitkan. Aku hanya duduk diam di sudut bangunan ruko menunggu pagi hari datang. Tangan kananku terus memegang erat kalung perak berliontin sayap sebelah yang tersembunyi dengan aman di balik bajuku. Aku berdoa kepada Allah berulang kali memohon agar esok hari aku bisa diterima bekerja di rumah mewah tersebut. Keesokan harinya, saat cahaya matahari mulai terlihat di langit, aku segera pergi berjalan kaki menuju sebuah toilet umum yang berada di stasiun pengisian bahan bakar terdekat. Aku mencuci muka dengan air keran, menyisir rambutku hanya menggunakan jari tanganku, dan mengganti pakaianku yang basah dengan pakaian yang sudah kering dari dalam koperku. Aku memilih memakai sebuah kemeja berwarna putih yang sangat sederhana dan celana panjang berbahan kain yang terlihat sopan. Setelah selesai merapikan diri, aku mulai berjalan kaki dari jalan raya itu menuju kawasan perumahan elit Citraland. Aku sama sekali tidak memiliki uang untuk membayar ongkos kendaraan umum. Jarak tempuhnya sangat jauh. Kakiku terasa sangat pegal, sangat lelah, dan bagian telapak kakiku mulai melepuh karena terus berjalan tanpa henti. Namun aku terus memaksa kedua kakiku untuk melangkah maju menyusuri trotoar jalan. Menjelang siang hari saat matahari bersinar sangat terik dan panas, aku akhirnya sampai di alamat rumah yang tertulis pada iklan koran tersebut. Mataku terbuka lebar saat melihat bangunan rumah yang berdiri tegak di depanku. Rumah ini benar-benar sangat besar, bangunannya sangat megah, dan halaman depannya sangat luas,
Jauh lebih besar dan lebih mahal dari rumah yang dulu pernah aku beli bersama mantan suamiku. Pagar besinya berwarna hitam menjulang sangat tinggi dan dijaga dengan sangat ketat oleh 2 orang petugas keamanan yang memakai seragam lengkap di pos jaga bagian depan. Aku mengumpulkan keberanianku dan berjalan mendekati pos penjagaan tersebut. Aku mengatakan secara sopan kepada petugas keamanan bahwa aku ingin melamar pekerjaan sebagai asisten rumah tangga sesuai dengan iklan yang dimuat di koran hari ini. Petugas keamanan itu menatap penampilanku dari bagian kepala sampai bagian ujung kakiku dengan pandangan penuh rasa curiga. Dia mungkin merasa sangat heran melihat ada seorang wanita pelamar kerja yang datang berjalan kaki sambil menyeret sebuah koper pakaian berukuran sangat besar. Walaupun begitu, dia akhirnya mengangkat gagang telepon kabel di posnya dan menghubungi seseorang yang berada di dalam bangunan rumah utama. Tidak lama setelah panggilan telepon itu selesai, seorang wanita parubaya keluar dari balik pintu utama rumah dan berjalan cepat menghampiriku di dekat gerbang besi. Wanita itu memperkenalkan dirinya kepadaku sebagai kepala pelayan yang bertugas mengatur seluruh urusan pekerjaan di rumah besar ini. Beliau meminta aku memanggilnya dengan nama Bi Inah. Bi Inah memiliki bentuk wajah yang sangat tegas, namun nada bicaranya terdengar cukup sopan di telingaku. Beliau menyuruhku masuk ke halaman samping rumah dan mempersilakan aku duduk di sebuah kursi kayu panjang yang terletak berdekatan dengan area dapur bersih. Bi Inah mulai memberikan banyak pertanyaan kepadaku terkait latar belakang kehidupanku sebelumnya. Aku tidak berani menceritakan kebenaran bahwa aku adalah seorang mantan pengusaha toko pakaian besar yang baru saja mengalami kebangkrutan total karena ditipu oleh rekan bisnis. Aku hanya menceritakan bagian hidupku yang lain. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku baru saja resmi bercerai dari suamiku, aku diusir paksa dari rumah tanpa membawa uang sepeser pun, dan saat ini aku sangat membutuhkan sebuah pekerjaan tetap serta tempat yang aman untuk tidur. Aku memohon kepada Bi Inah sambil meneteskan air mata agar beliau bersedia menerimaku bekerja di rumah ini. Aku berjanji secara lisan kepadanya bahwa aku akan bekerja dengan sangat giat, membersihkan seluruh sudut rumah tanpa banyak mengeluh, dan mematuhi seluruh peraturan kerja yang ada. Aku bahkan menegaskan berulang kali bahwa aku bersedia hanya menerima setengah dari jumlah gaji yang dijanjikan, asalkan aku diizinkan untuk tinggal menetap di kamar pekerja dan mendapat jatah makanan setiap hari. Mendengar cerita dan permohonanku yang sangat tulus, pandangan mata Bi Inah berubah menjadi sedikit lebih ramah. Beliau mengeluarkan napas sangat panjang lalu menganggukkan kepalanya perlahan. Bi Inah mengatakan bahwa kebetulan rumah besar ini memang sedang sangat membutuhkan tambahan pegawai kebersihan hari ini juga karena area lantai dasar rumah yang harus dibersihkan ukurannya sangat luas. Namun, setelah mengatakan persetujuan itu, wajah Bi Inah kembali berubah menjadi sangat serius. Beliau memberikan sebuah peringatan lisan yang sangat keras kepadaku. Naya, aku akan menerima kamu bekerja di sini terhitung mulai siang hari ini. Tapi kamu wajib mengetahui satu hal yang sangat penting tentang rumah ini. Majikan kita yang memiliki rumah besar ini adalah Tuan Arka. Tuan Arka adalah seorang pemimpin perusahaan muda yang jadwal pekerjaannya sangat padat. Sifatnya sangat tegas, sangat kaku, dan dia tidak pernah menerima kesalahan sekecil apapun dari para pekerjanya. Peraturan kerja di dalam rumah ini sangat ketat. Tuan Arka sangat tidak suka jika melihat ada sedikit debu di atas permukaan perabotan rumahnya. Beliau juga sangat marah apabila mendengar suara berisik yang mengganggu konsentrasinya saat beliau sedang sibuk bekerja di ruang kerjanya. Jika kamu berani membuat satu kesalahan saja, Tuan Arka pasti akan langsung mengusir kamu keluar dari rumah ini pada detik itu juga. Segala bentuk kecerobohanmu dan kemalasanmu akan mendatangkan masalah yang sangat besar. Pakaianmu harus selalu bersih dan rapi setiap saat. Apakah kamu benar-benar sanggup mempertanggungjawabkan seluruh hasil pekerjaanmu di rumah ini? Tanya Bi Inah dengan suara yang ditekankan pada setiap kata yang diucapkannya. Aku menatap langsung ke arah mata Bi Inah, lalu menganggukkan kepalaku dengan gerakan yang sangat cepat dan penuh keyakinan. Aku sangat sanggup, Bi Inah.
Aku akan mematuhi semua peraturan tertulis maupun tidak tertulis dari Tuan Arka dan aku akan selalu bekerja dengan sangat teliti. Aku berjanji tidak akan membuat Bi Inah menyesal karena sudah memberikan kepercayaan dan pekerjaan ini kepadaku. Setelah mendengar jawabanku secara langsung, Bi Inah langsung mengajakku berjalan kaki menuju bagian paling belakang bangunan rumah besar ini. Beliau menunjukkan sebuah ruangan berukuran kecil yang akan menjadi kamar tidurku mulai hari ini. Kamar itu ukurannya tidak besar, namun terlihat sangat bersih dan fasilitas kasurnya cukup nyaman untuk tidur. Bi Inah juga membuka pintu lemari kayu dan memberiku 2 pasang seragam asisten rumah tangga yang berwarna abu-abu muda. Beliau menyuruhku untuk segera mandi membersihkan tubuhku, mengganti pakaianku dengan seragam warna abu-abu itu, lalu segera berjalan pergi ke ruang makan khusus pekerja untuk menyantap menu makan siang. Saat aku duduk di kursi plastik dan mulai memakan nasi beserta lauk pauk yang disediakan di atas piring, air mataku tiba-tiba mengalir deras membasahi kedua pipiku. Tapi kali ini aku sama sekali tidak menangis karena merasa sedih. Aku menangis karena mengucapkan kalimat alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah karena aku berhasil mendapatkan makanan yang layak dan tempat bernaung yang aman dari panas dan hujan. Setelah menyelesaikan porsi makan siangku, aku langsung diarahkan oleh Bi Inah untuk memulai pekerjaanku hari itu juga. Tugas pertamaku yang diberikan adalah membersihkan seluruh permukaan kaca jendela berukuran sangat besar yang ada di ruang tamu utama lantai 1, kemudian mengepel seluruh permukaan lantai marmer di ruangan tersebut. Aku mengambil ember plastik berisi air bersih, cairan pembersih kaca, kain lap berbahan lembut, dan alat pel dari dalam ruangan gudang peralatan. Aku memulai pekerjaanku dengan gerakan tangan yang sangat teliti. Aku mengusap permukaan kaca jendela berulang kali sampai benar-benar bersih dan bening, tanpa ada noda sidik jari sedikit pun yang tertinggal. Setelah itu, aku mengepel lantai marmer dengan sangat hati-hati. Aku memastikan jumlah genangan air di alat pel tidak terlalu banyak agar lantai marmer tidak menjadi licin dan bisa mengering dengan sangat cepat saat terkena hembusan angin. Pengalamanku saat mengawasi kebersihan di toko pakaianku pada masa lalu ternyata sangat membantuku bekerja secara cepat dan teratur di rumah besar ini. Waktu terus berjalan cepat hingga jam dinding menunjukkan waktu sore hari. Suasana di dalam rumah yang awalnya sangat tenang dan sepi tiba-tiba berubah total menjadi sangat tegang. Para asisten rumah tangga yang lain terlihat berlari kecil merapikan peralatan kerja mereka masing-masing lalu berjalan cepat menuju area lorong dekat ruang dapur. Mereka semua berdiri berbaris lurus menyamping sambil menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Bi Inah berlari menghampiriku, menarik lengan kananku secara paksa, dan menyuruhku segera berdiri tegak di bagian paling ujung barisan bersama para pekerja lainnya. Bi Inah berbisik pelan tepat di telingaku bahwa majikan kami, Tuan Arka, baru saja masuk melewati pintu utama depan setelah pulang dari kantor tempatnya bekerja. Jantungku langsung berdetak dengan sangat cepat di dalam dadaku. Rasa penasaran di kepalaku bercampur aduk dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Dari tempat aku berdiri menunduk saat ini, aku bisa mendengar dengan sangat jelas suara langkah sepatu kulit berhak keras yang saling bergesekan dengan lantai marmer rumah. Suara langkah kaki itu terdengar sangat berat, bergerak lambat, namun penuh dengan tanda ketegasan dan kekuasaan. Aku menundukkan wajahku ke arah lantai semakin dalam, sama sekali tidak memiliki sedikit keberanian untuk mengangkat wajah dan menatap langsung ke arah wajah majikan baruku. Suara langkah sepatu itu tiba-tiba berhenti total tepat di bagian tengah ruang tamu utama yang baru saja selesai aku bersihkan 1 jam yang lalu. Suasana di dalam rumah besar itu seketika menjadi sangat sunyi, sangat kaku, dan mencekam. Tidak ada satupun pekerja di barisan ini yang berani mengambil napas panjang atau mengeluarkan suara batuk sekecil apapun. Aku menelan ludahku sendiri karena merasa tenggorokanku menjadi sangat kering akibat rasa gugup. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar sangat jelas di ruangan yang sepi tersebut. Suaranya terdengar sangat datar, sangat dingin, dan tidak memiliki nada emosi sama sekali. Bi Inah.
Siapa orang yang bertugas membersihkan seluruh area ruang tamu hari ini? Karpet tebal yang ada tepat di bawah meja utama ini, letaknya bergeser sejauh 2 cm dari posisi awalnya. Aku sangat tidak suka melihat barang-barang di dalam rumahku tidak berada pada tempat asalnya secara sejajar dan tepat, ucap suara dingin pria itu. Tubuhku langsung gemetar sangat hebat dari ujung rambut di kepala sampai ke ujung kakiku. Ruang tamu itu adalah murni hasil pekerjaanku sore ini. Aku memang sempat mengangkat sedikit bagian ujung karpet tebal itu menggunakan kedua tanganku untuk mengelap sisa debu di lantai marmer bagian bawahnya. Namun aku merasa sangat yakin sudah mengembalikannya tepat ke posisi semula. Ternyata penglihatan mata Tuan Arka sangat teliti dan sangat tajam, sampai dia bisa menyadari pergeseran barang yang jaraknya hanya 2 cm saja. Aku merasa sangat panik dan sangat takut beliau akan menepati peraturan lisannya untuk langsung memecatku dan mengusirku keluar dari pagar rumah di hari pertama aku mulai bekerja. Bi Inah segera melangkah maju keluar dari barisan para pekerja dengan sikap tubuh yang sangat menunduk tanda hormat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian tugas ini, Tuan Arka. Hari ini ada seorang pekerja perempuan baru yang saya tugaskan khusus untuk membersihkan area ruang tamu depan. Saya berjanji akan segera memperbaiki letak posisi karpet tersebut sekarang juga dan saya akan memberikan teguran yang sangat keras kepada pekerja baru itu agar dia melakukan pekerjaannya dengan jauh lebih teliti lagi untuk hari esok. Aku mendengar suara tarikan napas panjang dari hidung pria itu yang terdengar sangat lelah sekaligus sangat mengintimidasi para pekerja yang mendengarnya. Pastikan kesalahan bodoh seperti ini tidak pernah terjadi lagi di dalam rumahku. Aku tidak akan pernah memberikan kesempatan atau peringatan kedua untuk siapapun orangnya. Dan bawakan secangkir kopi hitam panas tanpa campuran gula ke atas meja ruang kerjaku tepat 10 menit dihitung dari sekarang. Setelah pria itu selesai mengucapkan kalimat perintahnya yang sangat dingin, suara ketukan langkah sepatunya kembali terdengar bergerak berjalan menjauh dari area ruang tamu, menaiki anak tangga satu persatu menuju lantai 2 rumah ini. Semua pekerja yang berdiri berbaris di dekat dapur, langsung mengeluarkan napas lega secara bersama-sama setelah sosok Tuan Arka benar-benar sudah tidak terlihat lagi oleh pandangan mata. Aku masih berdiri sangat kaku di tempatku dengan keringat dingin yang mengucur sangat deras di bagian dahiku. Majikan baruku di rumah besar ini benar-benar sosok laki-laki yang sangat menakutkan, sangat kaku, dan sama sekali tidak memiliki rasa toleransi terhadap kesalahan kerja sekecil apapun. Bi Inah berjalan menghampiriku lalu menepuk pelan bagian bahu kiriku. Beliau mengingatkanku dengan nada suara yang sangat serius agar aku bekerja dengan tingkat ketelitian mata yang jauh lebih tinggi lagi untuk hari-hari selanjutnya. Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku berkali-kali sambil mengucapkan kalimat permintaan maaf kepada Bei Inah karena sudah membuat kesalahan posisi karpet. Hari pertama aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat ini terasa sangat menguras tenaga fisikku dan memberikan tekanan yang sangat besar pada kondisi mentalku. Hari-hari berikutnya dalam hidupku di rumah ini berjalan dengan jadwal kegiatan kerja yang terus berulang dan sangat ketat. Aku bekerja setiap hari secara terus-menerus sejak jam 4 pagi buta hingga jam 10 malam. Aku selalu memikirkan berbagai macam cara agar aku bisa menghindari pertemuan langsung dengan Tuan Arka di dalam area rumah. Setiap kali aku mengetahui bahwa beliau sedang berada di rumah pada hari libur, aku selalu mencari tugas kebersihan di bagian paling belakang rumah atau menyapu daun kering di halaman luar yang sangat luas. Sejauh ini, aku hanya bisa melihat sosok tubuhnya yang tinggi dan tegap dari jarak yang sangat jauh saat beliau sedang berjalan keluar menuju pintu mobilnya untuk berangkat ke kantor. Pria itu selalu terlihat memakai setelan pakaian jas mahal berwarna gelap dengan ekspresi wajah yang selalu datar, tanpa pernah menunjukkan senyuman sama sekali kepada siapapun. Namun, sekeras apapun usaha yang aku lakukan untuk menghindarinya, kehidupan di dunia ini selalu memiliki cara yang tidak pernah terduga untuk mengubah jalan kehidupanku. Sebuah kejadian besar dan sangat tidak disengaja akan segera terjadi secara mendadak di dalam rumah ini. Kejadian itu akan membongkar sebuah rahasia masa lalu yang sudah terpendam sangat lama dan akan mengubah posisi kehidupanku di rumah ini secara keseluruhan.
1 bulan sudah aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah besar kawasan Citraland Kota Surabaya ini. Aku sudah sangat terbiasa dengan rutinitas harianku yang sangat padat. Aku bangun pada jam 4 pagi, membersihkan halaman, mencuci pakaian, dan membantu Bei Inah memasak makanan di ruang dapur. Gajiku bulan pertama sudah aku terima utuh. Uang itu sengaja aku simpan dengan sangat rapi di bawah kasur kamarku. Rencanaku, aku ingin mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit agar kelak aku bisa menyewa tempat tinggal sendiri dan mungkin memulai sebuah usaha kecil-kecilan. Selama 1 bulan ini, aku selalu berhasil menghindari perjumpaan langsung dengan Tuan Arka. Jika beliau sedang berada di lantai 1, aku pasti akan langsung mencari pekerjaan di lantai 2 atau bersembunyi di area halaman belakang rumah. Aku sama sekali tidak ingin mencari masalah dengan majikan yang memiliki sifat sangat dingin dan keras itu. Namun, hari ini adalah hari Minggu. Biasanya, Tuan Arka pergi keluar rumah untuk berolahraga pagi atau bermain golf bersama rekan bisnisnya. Tapi pagi ini turun hujan rintik-rintik di kota Surabaya. Cuaca di luar sangat dingin dan langit terlihat mendung. Tuan Arka memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana dan memilih mengurung dirinya di dalam ruang kerja pribadi yang terletak di lantai 2. Ruang kerja itu adalah tempat yang paling dilarang untuk dimasuki oleh sembarang pekerja. Hanya Bei Inah saja yang memiliki izin khusus untuk masuk ke dalam sana untuk membersihkan ruangan atau mengantarkan minuman. Masalah besar tiba-tiba muncul menjelang waktu siang hari. Bei Inah mengeluh perutnya terasa sangat sakit melilit sejak pagi. Wajahnya terlihat sangat pucat dan keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya. Bei Inah akhirnya menyerah dan harus beristirahat total di dalam kamar tidurnya. Sementara itu, asisten rumah tangga yang lain sedang sibuk membersihkan garasi mobil di halaman depan, dan ada juga yang sedang berbelanja kebutuhan dapur di pasar tradisional. Di dalam rumah utama, hanya tinggal aku sendirian yang sedang mengepel lantai lorong menuju ruang tamu. Suara bel panggil dari ruang kerja Tuan Arka tiba-tiba berbunyi sangat nyaring. Lampu indikator nomor 2 yang menunjukkan kode ruang kerja menyala terang di papan panel dinding dekat dapur. Itu adalah tanda bahwa Tuan Arka membutuhkan sesuatu. Aku sangat panik melihat lampu itu menyala. Aku segera berlari kecil menuju kamar Bei Inah dan mengetuk pintu kamarnya secara perlahan. Bei Inah, bel dari ruang kerja Tuan Arka berbunyi nyaring. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak berani masuk ke sana, ucapku dengan nada suara yang bergetar. Bei Inah memegang perutnya dan menatapku dengan wajah menahan sakit. Naya, tolong buatkan teh hangat mawar tanpa gula sekarang juga. Tuan Arka selalu meminta teh hangat itu setiap jam 11 siang saat hari libur. Cepat bawa teh itu ke atas meja kerjanya. Beliau sangat benci jika harus menunggu terlalu lama. Ingat, ketuk pintu 3 kali sebelum masuk. Berjalanlah dengan kepala menunduk, dan jangan pernah berani menatap matanya secara langsung. Setelah meletakkan cangkir, kamu harus langsung keluar dari ruangan itu tanpa mengucapkan satu kata pun. Aku menelan ludahku sendiri dengan susah payah. Rasa takut langsung menyergap sekujur tubuhku. Namun aku tidak punya pilihan lain. Aku segera berlari menuju ruang dapur bersih. Tanganku sedikit gemetar saat aku menyeduh daun teh mawar ke dalam air panas. Aroma wangi teh langsung menyebar di udara. Aku menuangkan teh itu ke dalam sebuah cangkir keramik berwarna putih bersih dengan tepian berwarna emas. Aku meletakkan cangkir itu di atas sebuah nampan perak yang berukuran sedang. Sambil membawa nampan perak itu menggunakan kedua tanganku, aku melangkah menaiki anak tangga menuju lantai 2 secara perlahan. Jantungku berdetak sangat cepat di dalam rongga dadaku. Langkah kakiku terasa sangat berat seolah-olah ada beban besar yang menempel di sepatuku. Saat aku sampai di depan pintu kayu tebal berwarna coklat tua yang merupakan pintu ruang kerja Tuan Arka, aku berhenti sejenak. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diriku sendiri. Aku mengangkat tangan kananku lalu mengetuk pintu kayu itu sebanyak 3 kali.
Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam ruangan. Aku menunggu selama 10 detik, lalu memutar gagang pintu berwarna emas itu secara perlahan dan mendorongnya ke dalam. Udara di dalam ruang kerja itu terasa sangat dingin. Lampu ruangan menyala cukup terang. Tuan Arka sedang duduk di kursi kerjanya yang sangat besar menghadap ke arah layar komputer jinjing. Beliau memakai kemeja lengan panjang berwarna hitam pekat, yang lengannya digulung sampai ke bagian siku. Tuan Arka tampak sangat sibuk melakukan rapat kerja secara langsung melalui sambungan video dengan rekan kerjanya di luar negeri. Beliau sedang berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan nada suara yang sangat tegas dan lancar. Tuan Arka sama sekali tidak menoleh ke arah pintu saat aku masuk ke dalam ruangannya. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam sesuai dengan pesan Bi Inah. Pandangan mataku hanya tertuju ke arah lantai karpet tebal berwarna merah tua yang melapisi seluruh lantai ruangan ini. Aku berjalan masuk perlahan-lahan dengan langkah yang sangat pelan, agar tidak menimbulkan suara sedikit pun yang bisa mengganggu konsentrasi rapatnya. Tanganku memegang nampan perak itu dengan sangat erat. Jarak antara pintu masuk menuju meja kerja Tuan Arka hanya sekitar 5 meter, namun bagiku jarak itu terasa sangat jauh. Saat aku sudah berada tepat di depan meja kayu besarnya yang penuh dengan tumpukan dokumen, aku bersiap untuk meletakkan cangkir teh itu di sudut meja yang kosong. Namun, kejadian yang sangat tidak terduga terjadi. Karena aku berjalan sambil terus menundukkan kepalaku ke bawah, aku sama sekali tidak melihat bahwa ada sebuah gulungan kabel tebal yang melintang tepat di atas karpet merah di bawah meja kerja tersebut. Ujung sepatu kananku tersangkut sangat keras pada gulungan kabel tebal itu. Tubuhku langsung kehilangan keseimbangan dalam waktu sepersekian detik. Aku oleng ke arah depan dan hampir menabrak pinggiran meja kerja yang terbuat dari kayu jati padat. Nampan perak yang berada di tanganku ikut miring. Cangkir keramik berisi teh panas itu bergeser dari tempatnya dan nyaris tumpah membasahi tumpukan dokumen penting yang berserakan di atas meja. Karena rasa panik yang sangat besar, aku melakukan gerakan menahan secara paksa. Aku menarik tubuhku ke arah belakang dengan gerakan yang sangat mendadak dan menyentak kuat. Kedua tanganku mencengkeram erat nampan perak itu dan berhasil menahannya agar cangkir teh tidak tumpah. Air teh panas di dalamnya hanya beriak sedikit namun tidak ada setetes pun air teh yang keluar membasahi meja. Aku mengeluarkan napas sangat panjang karena merasa lega berhasil menyelamatkan minuman itu. Namun, tanpa aku sadari, gerakan tarikan yang sangat kasar dan kuat tadi membuat kancing bagian atas seragam asisten rumah tanggaku tersangkut pada ujung lancip nampan perak. Kancing seragamku terlepas dan kerah bajuku terbuka sedikit ke arah bawah. Kalung perak usang dengan liontin berbentuk sayap sebelah yang selalu aku pakai siang dan malam terlempar keluar dari balik bajuku. Kalung itu kini menggantung jelas di luar baju seragamku, memantulkan cahaya terang dari lampu ruangan tepat di bagian dadaku. Suara gerakan kakiku yang tersandung kabel tadi ternyata terdengar cukup keras. Tuan Arka langsung menghentikan pembicaraannya di depan layar komputer jinjing. Suasana di dalam ruang kerja itu tiba-tiba berubah menjadi sangat hening dan mematikan. Aku sangat ketakutan. Keringat dingin langsung mengalir deras dari ujung kepalaku. Tanganku gemetar memegang nampan perak. Aku masih menundukkan kepalaku dan tidak berani mengangkat wajahku sama sekali. Maafkan kecerobohanku, Tuan. Aku tersandung kabel dan hampir menjatuhkan minumanmu. Aku memohon ampun, aku tidak bermaksud mengganggu jalannya rapat kerja Tuan. Ucapku dengan suara yang sangat pelan dan bergetar hebat. Aku segera meletakkan cangkir teh itu di sudut meja dengan gerakan tangan yang masih gemetar. Aku bersiap membalikan badanku untuk segera berlari keluar dari ruangan itu. Namun, saat pandangan mata Tuan Arka beralih dari arah layar komputer jinjing menuju ke arah tempat aku meletakkan cangkir teh, gerakannya terhenti secara tiba-tiba. Matanya tidak melihat ke arah cangkir teh. Pandangan matanya terpaku tepat pada liontin berbentuk sayap sebelah yang sedang menggantung di luar bajuku. Aku bisa mendengar dengan sangat jelas suara napas Tuan Arka yang mendadak menjadi sangat kasar. Suara tarikan napasnya terdengar memburu.
Aku terdiam kaku di tempatku, tidak berani melangkah mundur. Tangan kanan Tuan Arka bergerak dengan sangat cepat menutup paksa layar komputer jinjingnya hingga menimbulkan suara bantingan yang cukup keras di atas meja. Rapat kerja itu diputus begitu saja tanpa mengucapkan satu patah kata perpisahan pun kepada rekan bisnisnya. Suasana ruangan menjadi sangat tegang. Jantungku berdetak sangat kencang. Tuan Arka berdiri dari kursi kerjanya dengan gerakan yang sangat kasar. Kursi kerja kulit yang berukuran besar itu sampai bergeser jauh ke belakang akibat dorongan tubuhnya. Tuan Arka melangkah maju ke depan mejanya. Dia berdiri menjulang tinggi tepat di depanku. Aku semakin menundukkan kepalaku ketakutan. Aku memejamkan kedua mataku rapat-rapat. Aku sudah membayangkan bahwa Tuan Arka akan membentakku dengan sangat keras, memakiku karena kecerobohanku tersandung kabel, dan langsung memecatku saat ini juga. Aku sudah bersiap menerima nasib terburuk untuk diusir dari rumah besar ini dan kembali menjadi gelandangan di jalanan kota Surabaya. Namun, hal yang sangat tidak aku duga terjadi. Tuan Arka tidak membentakku. Dia justru mengulurkan kedua tangannya dengan gerakan yang sangat bergetar hebat. Tangan besar yang terasa sangat dingin itu mencengkeram kedua bahuku dengan cengkeraman yang sangat kuat. Tubuhku tersentak kaget akibat sentuhan kasarnya. Cengkeraman tangannya membuatku terpaksa harus mengangkat kepalaku perlahan dan melihat langsung ke arah wajahnya untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di rumah ini. Saat mataku bertatapan langsung dengan mata Tuan Arka, aku melihat sebuah ekspresi wajah yang sangat aneh. Wajah pria tampan yang selalu terlihat sangat dingin dan datar itu kini berubah menjadi sangat pucat pasi tanpa aliran darah. Rahangnya mengeras. Pandangan matanya yang biasanya sangat tajam kini terlihat liar, penuh dengan campuran rasa terkejut, rasa tidak percaya, dan ada genangan air mata yang mulai menumpuk di kelopak matanya. Tatapan matanya berpindah secara cepat bergantian menatap wajahku lalu turun menatap kalung liontin perak yang menggantung di dadaku. Napasnya terdengar semakin berat dan memburu di telingaku. Cengkeraman tangannya di kedua bahuku semakin menguat, sampai aku merasa sedikit kesakitan. Ada getaran hebat yang menjalar dari kedua tangan pria itu menuju ke tubuhku. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi kepadanya saat ini. Mengapa Tuan Arka memberikan reaksi yang sangat berlebihan dan menakutkan seperti ini hanya karena aku tersandung sebuah kabel? Bibir Tuan Arka terlihat bergerak perlahan, terbuka dan tertutup tanpa bisa mengeluarkan suara sama sekali. Seluruh otot di wajahnya menegang keras. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat mencekam dan membuatku kesulitan untuk bernapas dengan normal. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku hanya berdiri mematung sambil menahan rasa takut yang sangat besar. Aku menunggu kata-kata apa yang akan keluar dari mulut majikanku ini. Tuan Arka menarik napas sangat dalam melalui mulutnya. Sorot matanya menembus langsung ke dalam manik mataku dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh keputusasaan yang tidak bisa aku mengerti sama sekali. Suasana tegang ini terus berlangsung selama beberapa detik yang terasa berjalan sangat lambat bagiku. Aku benar-benar tidak tahu badai apa yang akan segera menghantam kehidupanku di dalam ruangan kerja ini. Keheningan yang menakutkan ini terus berlangsung sebelum akhirnya sebuah suara memecah kebisuan ruang kerja tersebut. Cengkeraman tangan Tuan Arka di kedua bahuku terasa semakin kuat. Aku meringis kecil menahan rasa sakit. Tiba-tiba, dari dalam tenggorokannya terdengar suara teriakan yang sangat keras dan parau. Suara itu menggema memantul di seluruh dinding ruang kerja. "Dari mana kamu mendapatkan kalung itu?" teriak Tuan Arka dengan nada suara yang sangat histeris. Wajahnya semakin pucat dan napasnya benar-benar memburu. Matanya melotot tajam menatap liontin berbentuk sayap sebelah di dadaku. Aku tersentak kaget mendengarkan teriakannya yang sangat tiba-tiba. Tubuhku gemetar hebat karena sangat ketakutan. Air mataku langsung menggenang di pelupuk mata. Aku sama sekali tidak menyangka reaksi majikanku akan menjadi sangat mengerikan seperti ini. Ini kalungku, Tuan. Ini milikku satu-satunya," jawabku dengan suara yang bergetar hebat.
Aku memohon ampun Tuan, tolong jangan ambil kalung ini dariku. Ini adalah benda paling berharga di dalam hidupku. Tuan Arka melepaskan cengkeramannya dari bahuku dengan sangat cepat, seolah tangannya baru saja menyentuh bara api. Dia mundur 2 langkah ke belakang. Tangannya yang gemetar mengusap wajahnya dengan kasar. Siapa yang memberikan kalung itu kepadamu? Jawab aku sekarang juga dengan sejujur-jujurnya. Suara Tuan Arka terdengar lebih pelan namun masih penuh dengan getaran emosi yang tertahan. Air mataku menetes membasahi kedua pipiku. Kalung ini adalah pemberian dari seorang teman masa kecilku saat aku masih tinggal di panti asuhan 20 tahun yang lalu. Dia adalah seorang anak laki-laki yang sangat baik kepadaku. Dia memberikan liontin ini saat kami harus berpisah karena dia diadopsi oleh keluarga kaya. Aku sudah berjanji kepadanya untuk selalu menjaga kalung ini seumur hidupku. Mendengar jawabanku, tubuh Tuan Arka tiba-tiba menjadi sangat lemas. Dia mundur 1 langkah lagi sampai punggungnya bersandar pada pinggiran meja kerjanya. Pandangannya kosong menatap ke arah depan. Air mata tiba-tiba menetes dari sudut mata pria yang sangat terkenal dengan sifat dinginnya itu. Dia memejamkan matanya rapat-rapat sambil menahan napas. Kejadian selanjutnya benar-benar membuatku tercengang dan kehilangan kata-kata. Tuan Arka, seorang majikan yang sangat dihormati dan ditakuti oleh semua orang di rumah ini, tiba-tiba menjatuhkan dirinya. Dia berlutut tepat di hadapanku dengan kedua lututnya menyentuh lantai karpet berwarna merah itu. Kepalanya tertunduk sangat dalam. Tangan kanannya masuk ke dalam saku kemeja hitam yang sedang dipakainya dengan gerakan yang sangat terburu-buru dan gemetar. Tuan Arka mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam saku kemejanya. Dia mengangkat benda itu dan menyodorkannya tepat di depan wajahku. Mataku terbelalak lebar, napasku seakan berhenti saat itu juga. Benda yang ada di telapak tangannya itu adalah sebuah rantai perak yang sangat usang. Di ujung rantai perak itu menggantung sebuah liontin. Bentuk liontin itu adalah sayap sebelah. Jika liontin itu disatukan dengan liontin yang sedang aku pakai, keduanya akan membentuk sebuah sayap utuh yang sangat sempurna. Kamu Naya. Naya kecilku yang cengeng. Suara Tuan Arka terdengar sangat parau, dipenuhi oleh isak tangis yang tertahan. Dia mendongakkan kepalanya ke atas menatap langsung ke arah mataku. Air mata mengalir deras membasahi pipi pria yang biasanya sangat kaku itu. Duniaku seakan runtuh dan berhenti berputar pada detik itu juga. Jantungku berdetak dengan sangat kencang seolah mau meledak. Kakiku terasa sangat lemas tak bertenaga. Aku menutupi mulutku menggunakan kedua tanganku karena sangat terkejut melihat liontin pasangan itu. Ini aku, Naya. Aku Arka. Aku adalah anak laki-laki yang selalu menghapus air matamu saat kamu menangis di panti asuhan dulu. Anak laki-laki yang berjanji akan kembali menjemputmu dan membangun sebuah rumah yang besar untuk tempat tinggal kita bersama. Aku mencarimu ke seluruh penjuru kota selama belasan tahun lamanya. Naya, ucap Tuan Arka sambil menangis terisak seperti anak kecil. Air mataku pecah tak terbendung lagi. Ingatan masa laluku langsung berputar kembali seperti sebuah kaset film yang diputar dengan sangat cepat. Wajah anak laki-laki kurus berpakaian lusuh yang selalu melindungiku dari anak-anak nakal di panti asuhan, yang rela membagi makanan jatahnya untukku, kini tergabung dengan wajah pria tampan, kaya raya, dan berkuasa yang sedang berlutut di hadapanku ini. Arka? Kamu benar-benar Arkaku. Suaraku nyaris tidak terdengar, tercekat di tenggorokan karena menahan tangis. Arka menganggukkan kepalanya dengan sangat cepat. Dia langsung berdiri dari posisi berlututnya. Tanpa ada ragu sedikit pun, dia menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Dia memelukku dengan sangat erat seakan takut kehilangan diriku lagi. Tangannya mengusap rambutku dengan sangat lembut. Kepalanya bersandar di bahuku dan aku bisa merasakan air matanya membasahi seragam asisten rumah tanggaku. Maafkan aku, Naya. Maafkan aku karena membuatmu menunggu terlalu lama. Maafkan aku karena tidak bisa menemukanmu lebih cepat.
Aku tidak pernah berhenti mencarimu setiap hari. Aku mempekerjakan puluhan detektif untuk melacak keberadaanmu. Tapi pihak panti asuhan selalu mengatakan bahwa semua data anak-anak telah hilang terbakar puluhan tahun lalu. Aku hampir saja menyerah. Dan sekarang, kamu malah berada di dalam rumahku sendiri, memakai seragam pekerja ini, dan aku tidak menyadarinya sama sekali. Ucap Arka dengan suara yang sangat penuh penyesalan. Aku membalas pelukan Arka dengan tidak kalah eratnya. Aku menangis sejadi-jadinya di dada bidang pria itu. Segala beban hidupku, rasa lelahku, dan kepedihan akibat pengkhianatan suamiku tumpah ruah di dalam pelukan cinta pertamaku. Pahlawan masa kecilku, satu-satunya orang yang tidak pernah membohongiku, kini telah kembali ke dalam hidupku. Kami berdua berdiri saling berpelukan di tengah ruang kerja itu dalam waktu yang cukup lama. Arka terus membisikkan kata-kata penenang di telingaku. Dia menyuruhku berhenti menangis dan berjanji bahwa mulai detik ini, aku tidak akan pernah menderita lagi dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti diriku. Setelah aku merasa sedikit lebih tenang, Arka melepaskan pelukannya perlahan. Dia menangkup wajahku menggunakan kedua tangannya yang besar dan hangat. Dia menatap seluruh sudut wajahku dengan sangat teliti. Mulai hari ini, kamu bukan lagi seorang asisten rumah tangga di tempat ini. Rumah besar ini adalah milik kita berdua. Naya, ini adalah rumah yang dulu aku janjikan kepadamu saat kita berpisah. Aku membangun rumah ini persis seperti gambar rumah yang pernah kamu buat menggunakan krayon di buku gambar usang milikmu dulu. Ucap Arka sambil tersenyum sangat manis. Itu adalah senyuman pertama yang pernah aku lihat dari wajahnya sejak aku bekerja di rumah ini. Arka segera membawaku keluar dari ruang kerjanya. Dia menggandeng tanganku dan berjalan menuruni anak tangga menuju ke lantai 1. Dia memanggil semua asisten rumah tangga yang sedang berada di area dapur dan halaman. Bi Inah yang sedang sakit juga memaksakan diri untuk keluar dari kamarnya saat mendengar suara keras majikannya memanggil. Semua pekerja berbaris dengan wajah yang sangat ketakutan melihat Arka menggandeng tanganku. Arka mengumumkan di depan semua orang bahwa mulai detik ini, aku adalah calon istrinya dan nyonya besar di rumah ini. Tidak ada satupun orang yang boleh memerintahku atau merendahkan posisiku. Semua pekerja menunduk hormat ke arahku. Bi Inah menangis terharu mendengar cerita singkat tentang pertemuan kami berdua. Sejak hari itu, kehidupanku berubah total 180 derajat. Aku tidur di kamar tidur utama yang sangat luas dan mewah di lantai 2. Arka membelikan banyak sekali pakaian mahal dan perhiasan untukku. Walaupun aku selalu menolaknya, dia memberikan semua fasilitas terbaik untuk memanjakanku. Namun, Arka tidak hanya memanjakanku dengan harta. Dia juga diam-diam menyewa beberapa pengacara paling handal di kota ini untuk membantuku mengurus kasus penipuan yang dilakukan oleh rekan kerjaku, Rina. Para pengacara itu juga membantu proses perceraianku dengan Arya di pengadilan agar prosesnya berjalan dengan sangat cepat, dan aku tidak perlu melihat wajah mantan suamiku lagi di persidangan. Hanya dalam waktu 2 minggu, para detektif dan pengacara sewaan Arka berhasil menemukan keberadaan Rina yang sedang bersembunyi di kota Jakarta. Polisi segera menangkapnya. Sebagian besar uangku yang dibawa lari oleh Rina masih tersisa dan berhasil dikembalikan ke rekeningku. Arka juga turun tangan langsung membantu mengurus semua sisa hutangku di bank dan menebus kembali sertifikat toko pakaianku di Surabaya. Butik yang dulu disita kini kembali menjadi milikku secara sah. Duniaku yang dulu hancur berkeping-keping kini telah disusun kembali menjadi sangat utuh oleh tangan Arka. Laki-laki yang aku kira memiliki hati paling dingin, ternyata menyimpan kehangatan cinta yang sangat besar hanya untukku. Aku menjalani kehidupanku di rumah besar ini dengan penuh kebahagiaan setiap hari. Arka memperlakukanku layaknya seorang ratu yang sesungguhnya. Namun, ujian dalam hidupku ternyata belum benar-benar selesai. Masa lalu yang sangat kelam masih berusaha mengejar kebahagiaanku. Mantan suamiku, Arya, yang dulu membuangku seperti sampah ke jalanan saat hujan deras,
tiba-tiba muncul kembali dan mencari tahu keberadaanku. Dia akan datang membawa sebuah masalah baru yang akan memicu kemarahan besar dari Arka di depan banyak orang. Pertemuan kami akan terjadi di sebuah tempat yang sama sekali tidak aku duga sebelumnya. 1 bulan berlalu semenjak kejadian mengharukan di ruang kerja Arka. Kehidupanku di rumah besar kawasan Citraland Kota Surabaya terasa sangat damai dan tenang. Arka benar-benar membuktikan semua ucapannya. Dia mengurus segala keperluanku dan memastikan aku mendapatkan keadilan atas kasus penipuan yang menghancurkan bisnisku. Toko pakaianku sudah beroperasi kembali secara normal. Aku kembali menjadi seorang pengusaha. Namun kali ini aku dibantu oleh Arka yang memiliki banyak sekali pengalaman dalam mengelola bisnis besar. Pada suatu malam di akhir pekan, Arka mengajakku pergi keluar rumah. Dia mengatakan ingin merayakan keberhasilan toko pakaianku yang mencatat keuntungan sangat besar pada bulan ini. Kami pergi menggunakan mobil mewahnya menuju sebuah restoran makan malam kelas atas yang berada di dalam pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza Kota Surabaya. Restoran ini sangat terkenal, makanannya sangat mahal, dan pengunjungnya sebagian besar adalah para pemimpin perusahaan atau orang-orang kaya di kota ini. Aku memakai gaun berwarna merah tua yang sangat elegan pemberian Arka, sementara Arka memakai setelan jas resmi berwarna biru gelap. Kami duduk di sebuah meja sudut yang sangat tertutup dan memiliki pemandangan langsung menghadap gemerlap lampu kota Surabaya dari kaca jendela berukuran besar. Suasana malam itu sangat menyenangkan. Kami banyak berbicara tentang rencana masa depan bisnis toko pakaianku dan juga rencana Arka untuk memperluas cabang perusahaannya ke kota lain. Namun, suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Saat pelayan baru saja menghidangkan menu makanan utama di atas meja kami, terdengar suara keributan yang sangat nyaring dari arah pintu masuk utama restoran. Suara bentakan seorang pria terdengar sangat keras memarahi 2 orang petugas keamanan restoran. Aku menghentikan suapanku dan menoleh ke arah sumber suara tersebut. Arka juga ikut menoleh dengan wajah yang menunjukkan rasa sangat terganggu. Seorang pria berpakaian sangat berantakan sedang meronta-ronta dipegangi secara paksa oleh petugas keamanan. Kemeja pria itu kusut dan kotor, rambutnya acak-acakan tidak terurus, dan wajahnya terlihat sangat kusam. Pria itu terus memaksa ingin masuk ke dalam area restoran meskipun petugas keamanan melarangnya karena dia tidak memiliki reservasi meja dan penampilannya sangat tidak pantas. Jantungku seketika berdetak sangat cepat. Mataku terbelalak lebar. Garis wajah pria yang sedang mengamuk di depan pintu restoran itu sangat aku kenali. Walaupun penampilannya sekarang sangat kotor dan jauh dari kata rapi, aku sama sekali tidak mungkin melupakan wajah orang yang pernah membuangku ke jalanan saat hujan deras. Pria itu adalah Arya, mantan suamiku. Aku meletakkan sendok dan garpuku di atas piring dengan tangan yang bergetar. Arka menyadari perubahan sikapku. Dia menatap wajahku yang tiba-tiba menjadi sangat pucat, lalu kembali menatap ke arah pria pengacau di pintu depan. Arka dengan cepat bisa menebak siapa pria itu berdasarkan ciri-ciri wajah yang pernah aku ceritakan kepadanya dan dari foto dokumen persidangan cerai kami yang diurus oleh pengacara. Secara tidak sengaja, pandangan mata Arya yang sedang meronta-ronta dari pegangan petugas keamanan tiba-tiba mengarah tepat ke meja tempat aku duduk. Arya langsung terdiam kaku. Matanya melotot tajam melihat ke arahku. Dia melihat aku sedang duduk di restoran mahal, memakai gaun mewah, menggunakan perhiasan lengkap, dan ditemani oleh seorang pria tampan yang berwibawa. Arya menggunakan seluruh tenaga yang dia miliki untuk melepaskan diri dari pegangan 2 petugas keamanan itu. Dia berhasil lepas dan langsung berlari kencang menerobos masuk menghampiri mejaku. Petugas keamanan restoran segera mengejarnya dari belakang. Naya, Naya, akhirnya aku berhasil menemukan kamu di sini, teriak Arya dengan suara yang sangat keras sehingga semua pengunjung restoran menoleh ke arah kami. Arya berhenti tepat di depan mejaku. Napasnya terengah-engah dan bau badannya tercium sangat tidak sedap. Dia menatapku dengan tatapan penuh keputusasaan. Aku duduk membeku di kursiku.
Aku merasa sangat takut sekaligus bingung melihat kondisi mantan suamiku yang sangat memprihatinkan ini. Dulu dia sangat sombong karena memiliki rumah mewah atas namanya dan pekerjaan yang bagus. Kini dia terlihat seperti seorang gelandangan jalanan. "Naya, tolong aku," ucap Arya sambil menangis. Air matanya mengalir membasahi wajahnya yang kotor. "Aku sudah menerima hukuman yang sangat berat karena menceraikan kamu, Naya. Allah memberikan balasan yang sangat cepat kepadaku. Perusahaan tempatku bekerja tiba-tiba memecatku secara tidak hormat karena aku dituduh menggelapkan dana proyek. Setelah aku dipecat, pihak bank menyita rumah mewah kita karena ternyata sertifikat rumah itu diam-diam kugunakan sebagai jaminan pinjaman bisnis penipuan yang gagal total. Sekarang aku jatuh miskin. Aku tidak punya rumah, aku banyak hutang, dan semua teman-temanku menjauhiku. Aku hanya diam mendengarkan semua ceritanya. Semua kata-katanya adalah bukti bahwa karma memang benar-benar ada dan berjalan sangat cepat. Pria yang dulu mengusirku karena aku bangkrut dan berhutang, kini mengalami hal yang sama persis bahkan jauh lebih parah dari apa yang aku alami. Melihat aku tidak memberikan jawaban, Arya tiba-tiba bertindak nekat. Dia menjatuhkan kedua lututnya ke lantai restoran tepat di samping kursiku. Dia merengek keras meminta belas kasihan. "Naya, aku tahu aku sangat jahat kepadamu. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf. Tolong terima aku kembali, Naya. Ayo kita mulai semuanya dari awal lagi. Aku janji akan menjadi suami yang baik untukmu. Kamu sekarang sudah kaya lagi. Tolong bantu bayar hutang-hutangku, Naya. Aku berjanji akan menuruti semua perkataanmu," ucap Arya sambil mengangkat kedua tangannya berusaha meraih pergelangan tanganku. Sebelum ujung jari tangan Arya yang kotor itu menyentuh kulitku, sebuah tangan yang ukurannya sangat besar dan kuat tiba-tiba mencengkeram kasar kerah belakang ke meja Arya. Tarikan itu sangat kuat sehingga tubuh Arya langsung berdiri secara paksa. Arka sudah berdiri tegak di samping mejaku. Ekspresi wajah Arka kembali berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan. Sama persis seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya di rumah besar Citraland. Rahangnya mengeras dan tatapan matanya sangat mematikan. Dia menatap Arya seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menjijikkan. "Singkirkan tangan kotormu dari calon istriku, sekarang juga," desis Arka dengan nada suara yang sangat rendah. Suaranya terdengar sangat datar namun mengandung ancaman bahaya yang sangat besar. Arya sangat terkejut melihat sosok pria tinggi besar yang tiba-tiba menarik kerahnya. Dia menatap Arka dengan wajah ketakutan. "Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Naya adalah istriku." Arka tertawa kecil. Namun tawanya terdengar sangat meremehkan. "Istrimu? Bukankah kamu sendiri yang mencampakkannya ke jalanan saat badai hujan bulan lalu? Kamu bukan suaminya lagi. Surat cerai resmi dari pengadilan sudah keluar minggu lalu. Dan kamu sama sekali tidak memiliki hak apapun untuk mendekati Naya." Arka melepaskan cengkeramannya dari kerah kemeja Arya lalu mendorong tubuh mantan suamiku itu dengan cukup keras. Arya terhuyung mundur ke belakang sampai punggungnya menabrak meja kosong di dekatnya. "Dengarkan baik-baik peringatanku ini, laki-laki pembohong," ucap Arka sambil melangkah maju satu langkah mendekati Arya. "Naya adalah tanggung jawabku. Dia adalah wanitaku dan calon istriku. Jika kamu berani menampakkan wajahmu lagi di depan Naya, jika kamu berani mengganggu kehidupannya lagi, atau berani menyentuh seujung rambutnya saja, aku janjikan kepadamu bahwa aku akan membuat hidupmu jauh lebih menderita dari saat ini. Aku punya kekuasaan dan uang untuk memastikan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan atau tempat tinggal di seluruh kota Surabaya ini. Apakah kamu mengerti ucapanku?" Ancaman Arka yang sangat tegas dan langsung tepat sasaran itu membuat Arya pucat pasi. Tubuhnya bergetar sangat hebat karena ketakutan. Dia menyadari bahwa pria di depannya ini bukanlah orang sembarangan. Aura kekuasaan Arka sangat terlihat jelas, dan Arya tahu dia tidak akan bisa melawannya.
Petugas keamanan restoran akhirnya tiba di dekat kami. Arka menoleh ke arah petugas keamanan itu dan memberikan perintah yang sangat jelas. Bawa pria pengacau ini keluar dari restoran. Pastikan dia tidak pernah bisa masuk ke tempat ini lagi selamanya. Jika dia menolak pergi, serahkan dia kepada pihak kepolisian dengan tuduhan membuat keributan dan ancaman fisik. Dua petugas keamanan itu langsung memegang kedua lengan Arya dengan sangat kuat dan menyeretnya pergi menjauh dari meja kami. Arya tidak berani melawan lagi. Dia hanya menunduk pasrah sambil terus menangis terseduh-seduh saat tubuhnya ditarik paksa melewati pintu keluar restoran. Penyesalannya sudah sangat terlambat. Semuanya sudah hancur akibat kesombongannya sendiri. Setelah Arya benar-benar menghilang dari pandangan, suasana restoran perlahan kembali tenang. Para pengunjung lain kembali melanjutkan makan malam mereka meskipun beberapa orang masih melihat ke arah meja kami. Arka membalikkan badannya menghadapku. Ekspresi wajahnya yang tadi sangat dingin dan marah, seketika berubah menjadi sangat lembut dan penuh kepedulian saat melihatku. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam telapak tanganku erat-erat. "Kamu tidak apa-apa, Naya. Apakah pria itu sempat menyakiti dirimu?" tanya Arka dengan nada suara yang sangat khawatir. Aku membalas genggaman tangannya dan menggelengkan kepalaku. "Aku sama sekali tidak apa-apa, Arka. Terima kasih banyak karena sudah melindungiku dari dia." Arka tersenyum lega. Dia menarik kursi di sebelahku dan tidak kembali ke kursi seberang meja. Dia duduk tepat di sisiku, menjaga posisiku agar aku merasa sangat aman. "Mulai sekarang kamu tidak perlu takut lagi kepada siapapun, Naya. Aku akan selalu ada di baris paling depan untuk menjadi pelindungmu. Aku tidak akan membiarkan masa lalumu mengganggu kebahagiaan kita." Arka mengangkat tanganku yang sedang digenggamnya. Lalu dia mengecup punggung tanganku dengan sangat lembut. Tindakannya itu membuat wajahku memerah menahan rasa malu sekaligus rasa bahagia yang sangat besar. Laki-laki ini selalu memiliki cara untuk membuatku merasa aman. Kami melanjutkan sisa waktu makan malam itu dengan perasaan lega. Beban berat di dadaku akibat memikirkan Arya kini sudah benar-benar hilang tanpa sisa. Aku sudah melepaskan masa laluku dan membiarkan hukum alam yang memberikan pelajaran kepadanya. Sekarang, fokus utamaku adalah menatap masa depan yang tenang bersama Arka. Namun, di tengah perasaan bahagiaku malam itu, Arka tiba-tiba memberikan sebuah kabar baru kepadaku yang membuatku kembali merasa sangat berdebar. Arka menatapku dengan sangat serius dan mengatakan bahwa besok pagi kami berdua harus segera terbang ke kota Jakarta. Dia bilang ada satu urusan besar lagi yang harus kami selesaikan secara langsung sebelum kami bisa meresmikan hubungan kami secara sah. Dan urusan besar itu ternyata berhubungan langsung dengan keluarga kandung Arka yang sangat kaya raya, yang selama ini tidak pernah dia ceritakan secara rinci kepadaku sama sekali. Keesokan harinya, matahari baru saja terbit saat aku dan Arka sudah berada di dalam pesawat terbang komersial. Kami berangkat dari Bandara Juanda Kota Surabaya, menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Kota Jakarta. Selama penerbangan yang memakan waktu sekitar 1,5 jam itu, perasaanku sangat gelisah. Tanganku terasa sangat dingin. Arka menggenggam tangan kananku dengan sangat erat dan terus menenangkanku. Dia meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia tidak akan melepaskan tanganku apapun yang terjadi nanti di sana. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggu kami di area penjemputan bandara. Sopir pribadi Arka langsung membukakan pintu untuk kami dan memasukkan barang bawaan kami ke dalam bagasi mobil. Mobil itu melaju membelah kemacetan lalu lintas kota Jakarta. Aku melihat ke arah luar jendela. Jalanan kota ini terasa sangat asing dan menakutkan bagiku. Setelah menempuh perjalanan darat yang cukup panjang, mobil kami akhirnya memasuki sebuah kawasan perumahan yang sangat elit dan terkenal di Jakarta Selatan, yaitu kawasan Pondok Indah. Mobil kami berhenti tepat di depan sebuah gerbang besi tinggi berwarna emas. Pagar itu terbuka secara otomatis,
dan kami masuk ke halaman sebuah rumah besar bergaya klasik Eropa kuno. Rumah ini jauh lebih besar dan lebih megah dari rumah milik Arka di kota Surabaya. Arka menjelaskan kepadaku bahwa ini adalah rumah kediaman orang tua angkatnya, Tuan Darmawan dan Nyonya Siska. Mereka adalah pasangan suami istri kaya raya yang dulu mengadopsi Arka dari panti asuhan dan memberikan semua fasilitas pendidikan yang sangat mewah hingga Arka bisa menjadi pimpinan perusahaan seperti sekarang. Kami turun dari mobil dan berjalan berdampingan menuju pintu utama rumah. Jantungku berdetak semakin cepat saat pintu kayu besar itu dibuka dari dalam oleh seorang pelayan wanita. Kami melangkah masuk ke dalam ruang tamu keluarga yang lantainya terbuat dari batu marmer mahal. Di atas sebuah sofa kulit berwarna putih, duduk seorang wanita parubaya dengan penampilan yang sangat elegan. Wanita itu memakai perhiasan berlian berkilau di leher dan jari tangannya. Dia menatap tajam ke arahku dari bagian atas kepala sampai ke ujung kakiku. Tatapan matanya sangat dingin dan penuh perhitungan. Dia adalah Nyonya Siska, ibu angkat Arka. Ibu, perkenalkan, ini Naya. Wanita yang selalu aku ceritakan kepada ibu dan ayah. Naya adalah teman masa kecilku di panti asuhan dulu, dan sekarang dia adalah calon istriku. Ucap Arka dengan suara yang sangat sopan namun memancarkan ketegasan. Nyonya Siska sama sekali tidak membalas senyumanku saat aku menundukkan kepala untuk memberikan salam hormat. Dia justru menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Jadi ini wanita bernama Naya itu. Wanita yang berhasil membuat putraku menolak semua tawaran perjodohan dengan anak-anak gadis rekan bisnis keluarga kita. Ucap Nyonya Siska dengan nada suara yang sangat meremehkan. Arka mengerutkan dahinya. Ibu, tolong bersikap baik kepada Naya. Di mana ayah sekarang? Aku ingin membicarakan rencana pernikahan kami secara langsung dengan kalian berdua hari ini juga. Ayahmu sedang istirahat di dalam kamarnya di lantai atas. Kondisi jantungnya sedang sangat tidak stabil sejak 2 hari yang lalu. Kamu temui ayahmu dulu di atas sana. Biarkan ibu berbicara berdua saja dengan calon istrimu ini di ruang tamu depan. Jawab Nyonya Siska dengan tatapan mata yang masih mengunci arah pandanganku. Arka menoleh menatapku sejenak dengan raut wajah sedikit ragu. Aku menganggukkan kepalaku secara perlahan untuk meyakinkan Arka bahwa aku tidak apa-apa jika harus ditinggal berdua saja di bawah sini. Arka akhirnya berjalan menaiki anak tangga menuju lantai 2 dengan langkah kaki yang terlihat sangat berat. Setelah sosok Arka benar-benar tidak terlihat lagi, suasana di ruang tamu itu berubah menjadi sangat menakutkan bagiku. Nyonya Siska berdiri dari tempat duduknya dan melangkah mendekat ke arahku. Dia mengambil sebuah buku kecil dari dalam tas mahalnya. Itu adalah sebuah buku cek bank. Nyonya Siska menuliskan beberapa angka di atas lembar cek itu, lalu melempar cek tersebut dengan sangat kasar tepat ke atas meja kaca di depanku. Ambil uang itu dan pergi jauh dari kehidupan putraku. Desis Nyonya Siska dengan suara yang sangat tajam dan mengintimidasi. Aku sangat terkejut melihat deretan angka yang tertera di atas cek tersebut. Jumlah uang itu sangat besar, cukup untuk membeli beberapa toko pakaian baru berukuran besar di kota asalku. Tapi aku sama sekali tidak berniat untuk menyentuh selembar kertas itu. Maafkan aku, Nyonya Siska. Aku tidak bisa menerima uang bernilai besar ini. Aku sangat mencintai Arka dengan tulus, dan kedatanganku kemari sama sekali bukan untuk meminta pembagian harta keluarga ini. Jawabku dengan suara yang bergetar namun aku berusaha sekuat tenaga agar tetap terdengar sangat sopan. Nyonya Siska tertawa keras. Tawanya terdengar sangat sinis dan menyayat hati di telingaku. Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya, Naya? Aku sudah menyuruh orang kepercayaanku untuk menyelidiki seluruh latar belakang kehidupanmu. Kamu adalah seorang wanita yang baru saja diceraikan oleh suamimu karena kamu bangkrut dan berhutang banyak di bank. Kamu lalu bekerja sebagai asisten rumah tangga rendahan di rumah putraku sendiri. Kamu hanyalah seorang wanita miskin yang sedang berusaha mencari jalan pintas untuk kembali hidup mewah dengan cara memanfaatkan perasaan masa lalu putraku.
Kamu sama sekali tidak pantas untuk mendampingi Arka. Latar belakang keluargamu tidak jelas. Masa lalumu sangat memalukan. Kehadiranmu hanya akan merusak nama baik keluarga besar kami di hadapan para kolega bisnis perusahaan. Setiap kata hinaan yang keluar dari mulut Nyonya Siska terasa seperti pisau sangat tajam yang ditusukkan tepat ke dalam hatiku secara bertubi-tubi. Aku menahan air mataku sekuat tenaga agar tidak menetes jatuh membasahi pipiku di hadapannya. Aku berdoa kepada Allah di dalam hatiku memohon diberikan kekuatan mental menghadapi ujian ini. Aku tahu masa laluku memang sangat buruk, Nyonya, tapi perasaanku kepada Arka benar-benar tulus. Tolong berikan aku sedikit kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi seorang istri yang baik dan pantas untuk Arka. Ucapku memohon belas kasihan kepadanya. Tidak akan pernah ada kesempatan untuk wanita sepertimu di rumah ini. Dengar baik-baik, Naya. Ayah angkat Arka memiliki penyakit jantung yang sangat parah. Jika suamiku sampai mengetahui kenyataan bahwa Arka bersikeras ingin menikahi seorang mantan pembantu berstatus janda sepertimu, penyakit jantung suamiku pasti akan kambuh dan itu bisa sangat membahayakan nyawanya. Apakah kamu mau menanggung dosa besar karena sudah membunuh ayah dari laki-laki yang kamu cintai? Jika kamu benar-benar mencintai putraku, kamu harus mengalah dan pergi meninggalkannya sekarang juga. Jangan pernah menjadi pembawa sial di dalam keluarga kami, bentak Nyonya Siska dengan suara yang dinaikkan semakin tinggi. Aku tersentak mundur satu langkah ke belakang. Ancaman kali ini benar-benar menghantam pertahanan mentalku dengan sangat keras. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kehadiranku akan membawa ancaman bahaya bagi nyawa ayah angkat Arka. Pikiranku menjadi sangat kacau dan bingung tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tanpa kami berdua sadari, sedari tadi ada seseorang yang mendengarkan seluruh perdebatan sengit itu dari arah pertengahan tangga rumah. Arka turun dari lantai 2 dengan wajah yang sangat merah menahan amarah yang sangat memuncak. Langkah sepatunya terdengar sangat keras membentur anak tangga berbahan kayu itu. Cukup Ibu. Tarik kembali semua ucapan hinaanmu kepada Naya sekarang juga. Teriak Arka menggelegar memenuhi seluruh sudut ruangan tamu. Nyonya Siska sangat terkejut melihat putranya muncul secara tiba-tiba di belakangnya. Wajahnya sedikit pucat namun dia masih berusaha mempertahankan sikap angkuhnya. Arka, Ibu hanya mengatakan kebenaran. Wanita ini tidak pantas untukmu. Kamu harus memikirkan nama baik keluarga besar kita dan kondisi kesehatan ayahmu. Arka melangkah maju dengan cepat lalu berdiri tepat di depanku untuk melindungiku menggunakan tubuh besarnya. Dia menatap ibunya dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh kekecewaan mendalam. Nama baik keluarga. Apakah nama baik jauh lebih penting dari kebahagiaan putra kandungmu sendiri? Asal ibu tahu kebenarannya, seluruh aset perusahaan besar yang sekarang ibu dan ayah nikmati hasilnya setiap bulan, adalah murni hasil dari kerja kerasku memajukan perusahaan selama 10 tahun terakhir tanpa kenal lelah. Aku sama sekali tidak peduli dengan latar belakang masa lalu Naya. Aku hanya mencintai dirinya seutuhnya. Keputusanku sudah sangat bulat dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jika ibu terus menolak Naya dan terus menghinanya dengan kata-kata kotor seperti ini, maka aku akan mengundurkan diri dari kursi pimpinan perusahaan hari ini juga. Aku akan menyerahkan kembali semua aset perusahaan ini kepada ayah dan ibu, lalu aku akan pergi dari rumah ini membawa Naya pergi. Kalian berdua akan kehilangan putra kalian satu-satunya untuk selama-lamanya, ucap Arka dengan nada ancaman yang sangat serius dan mengerikan. Mendengar ancaman langsung dari putranya, Nyonya Siska melebarkan kedua matanya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Arka berani mengambil keputusan yang sangat nekat demi membelaku. Namun, pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu harus berhenti secara paksa karena sebuah kejadian yang sangat mengerikan tiba-tiba terjadi. Suara bantingan benda keras terdengar jatuh dari arah lantai 2 rumah. Tuan Darmawan, ayah angkat Arka, rupanya memaksakan diri untuk berjalan keluar dari kamarnya karena mendengar suara teriakan keributan di lantai bawah.
Pria tua itu berdiri di ujung tangga dengan wajah yang sangat pucat pasi membiru. Kedua tangannya memegang erat bagian dada sebelah kirinya sambil bernapas dengan sangat tersengal-sengal mencari udara. Matanya melotot menahan rasa sakit dada yang sangat luar biasa menyiksa tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh Tuan Darmawan kehilangan keseimbangan total. Pria tua itu jatuh tersungkur dan tubuhnya berguling jatuh menuruni beberapa anak tangga kayu dengan sangat keras. "Ayah!" teriak Arka sangat histeris sambil berlari sekuat tenaga menghampiri tubuh ayahnya yang kini tergeletak tidak sadarkan diri di atas lantai marmer. Suasana rumah besar itu langsung berubah menjadi sangat kacau balau. Nyonya Siska menjerit histeris sejadi-jadinya dan menangis melihat suaminya tidak bergerak sama sekali. Para pelayan rumah berlarian kebingungan dari arah belakang. Arka segera mengangkat dan menggendong tubuh ayahnya yang sudah sangat lemas. Kami semua berlari menuju mobil mewah yang terparkir di halaman depan. Arka mengemudikan mobil itu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan berbahaya membelah jalanan kota Jakarta menuju rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit pusat, para perawat dan dokter jaga langsung memindahkan tubuh Tuan Darmawan menggunakan tempat tidur dorong berlari cepat menyusuri lorong rumah sakit. Pria tua itu langsung dimasukkan ke dalam ruangan ICU untuk mendapatkan pertolongan medis darurat karena serangan jantungnya sangat parah dan mengancam nyawa. Aku berdiri mematung di depan pintu ruangan ICU dengan tubuh gemetar kedinginan dan sangat ketakutan. Pikiranku sepenuhnya kosong. Arka berdiri menyandarkan tubuhnya ke dinding rumah sakit sambil menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Nyonya Siska duduk di kursi tunggu lorong rumah sakit, menangis terus-menerus tanpa henti. Tiba-tiba, Nyonya Siska berdiri dari tempat duduknya. Dia berjalan sangat cepat ke arahku dengan pandangan mata yang sangat penuh kebencian. Tanpa memberikan peringatan sedikit pun, dia menunjuk tepat di depan wajahku. "Ini semua murni salahmu, Naya. Kehadiranmu di keluarga kami hari ini benar-benar membawa petaka sangat besar. Jika ayah Arka sampai meninggal dunia hari ini, aku bersumpah kepada langit tidak akan pernah memaafkan kesalahanmu seumur hidupku. Kamu adalah pembawa sial. Pergi kamu dari sini sekarang juga," teriak Nyonya Siska sambil menangis memukul dadanya sendiri berulang kali. Duniaku terasa gelap gulita. Rasa bersalah yang sangat besar menghantam hatiku seperti batu raksasa. Perkataan Nyonya Siska terasa benar di telingaku. Jika aku tidak pernah datang ke rumah itu hari ini, perdebatan besar tidak akan pernah terjadi dan ayah Arka tidak akan terkena serangan jantung mematikan ini. Aku menatap ke arah Arka, berharap dia memberikan perlindungan kepadaku seperti biasanya. Namun kali ini, Arka hanya diam saja mematung menatap kosong ke arah pintu ruangan ICU. Pikirannya sedang sangat hancur lebur melihat ayahnya di ambang kematian. Dia sama sekali tidak melangkah maju untuk membelaku dari amukan ibunya. Hatiku hancur berkeping-keping tidak tersisa. Aku menyadari satu kenyataan yang sangat pahit. Cinta saja ternyata tidak pernah cukup untuk menyatukan kami berdua di dunia nyata. Kehadiranku hanya akan menghancurkan keluarga utuh milik orang yang paling aku cintai. Di tengah kebingungan dan tangisanku malam itu, aku memutuskan untuk mengambil jalan mundur. Aku melangkah perlahan berjalan menjauh dari ruangan ICU, berniat pergi meninggalkan Arka untuk selamanya demi menyelamatkan keutuhan keluarga mereka, meskipun keputusanku ini akan membunuh jiwaku sendiri dari dalam perlahan-lahan. Aku berjalan menyusuri lorong panjang rumah sakit sendirian dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi seluruh wajahku. Aku terus melangkahkan kakiku berjalan keluar dari pintu gerbang rumah sakit pusat di kota Jakarta. Udara malam itu terasa sangat dingin menusuk sampai ke dalam tulangku. Air mataku sama sekali tidak bisa berhenti mengalir deras membasahi seluruh wajahku. Hatiku terasa sangat hancur dan sakit bagaikan disayat menggunakan belati yang sangat tajam. Namun, aku sudah meyakinkan diriku sendiri bahwa keputusanku untuk pergi ini adalah jalan yang paling benar dan tepat. Aku sangat mencintai Arka.
Dan karena cinta yang sangat besar itulah aku sama sekali tidak mau menjadi penyebab hancurnya keluarga besar Arka atau menjadi alasan kematian ayah kandungnya. Berbekal sisa uang tunai yang ada di dalam dompetku, aku segera pergi menumpang kendaraan umum menuju stasiun kereta api. Aku membeli tiket keberangkatan malam itu juga untuk menjauh dari kota Jakarta. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke kota Surabaya, karena aku sangat yakin Arka pasti akan dengan mudah melacak keberadaanku di sana. Aku memilih pergi ke sebuah daerah yang sangat tenang dan jauh dari keramaian, yaitu Kota Blitar di wilayah Jawa Timur. Setibanya di Kota Blitar, aku menyewa sebuah kamar sewa berukuran sangat kecil namun cukup bersih untuk aku tinggali. Aku mulai menata kembali serpihan hidupku yang sudah hancur. Untuk bisa menyambung hidup setiap hari, aku bekerja sebagai penjahit pakaian di sebuah pasar tradisional Kota Blitar. Pendapatanku setiap hari hanya cukup untuk membeli makanan sederhana. Setiap kali tanganku sibuk menjahit kain milik pelanggan sampai jari tanganku melepuh, pikiranku selalu melayang mengingat wajah tampan Arka dan senyumannya yang sangat hangat. Rasa rindu yang sangat besar ini terus menyiksa dadaku setiap malam. Namun aku hanya bisa menangis mengadu kepada Allah di atas hamparan sajadah, memohon agar Arka selalu diberikan kebahagiaan meskipun kami tidak bisa bersatu di kehidupan dunia ini. 6 bulan lamanya aku menjalani hidup dalam persembunyian di Kota Blitar. Aku berusaha mengubur dalam-dalam semua kenangan indahku bersama laki-laki hebat itu. Suatu siang, langit Kota Blitar tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap gulita. Hujan deras turun mengguyur seluruh permukaan jalanan dengan sangat lebat disertai suara guntur yang saling bersahutan. Saat itu aku sedang antri di sebuah warung pinggir jalan untuk membeli sekantong beras. Aku terpaksa berdiri menepi berteduh di bawah atap warung tersebut, sambil memeluk kantong belanjaanku agar tidak basah terkena percikan air hujan. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat bergerak pelan dan berhenti tepat di depan tempatku berteduh. Jantungku seketika berdetak dengan sangat cepat. Peristiwa ini sangat mirip dengan kejadian malam di mana aku pertama kali melihat mobil Tuan Arka di emperan bangunan ruko saat aku masih menjadi gelandangan. Pintu penumpang mobil mewah itu terbuka perlahan. Seseorang keluar dari dalam mobil sambil memegang sebuah payung besar berwarna hitam. Saat sosok itu berjalan mendekat menembus derasnya hujan, kakiku langsung terasa lemas dan tubuhku gemetar sangat hebat. Orang yang datang menghampiriku itu bukanlah Arka, melainkan Nyonya Siska, ibu angkat Arka. Aku sangat ketakutan dan bersiap untuk membalikkan badanku berlari menjauh dari sana. Namun, sebelum aku sempat melangkahkan kakiku, Nyonya Siska menjatuhkan payungnya ke jalanan aspal yang basah. Dia berlari menerobos air hujan lalu memeluk tubuhku dengan sangat erat. Nyonya Siska menangis histeris sejadi-jadinya di tengah derasnya hujan, sama sekali tidak mempedulikan pakaian mewahnya yang kini sudah kotor dan basah kuyup akibat lumpur. "Naya, maafkan ibu, Naya. Tolong maafkan semua kesalahan ibu kepadamu," teriak Nyonya Siska dengan suara yang sangat parau dan pecah. "Ibu sangat memohon kepadamu. Tolong kembalilah bersama kami ke kota Surabaya. Tolong selamatkan nyawa anak ibu, Naya." Aku berdiri mematung mendengar perkataan Nyonya Siska. Aku mendorong tubuhnya secara perlahan untuk bisa melihat langsung ke arah wajahnya. Wajah wanita parubaya yang dulu terlihat sangat angkuh dan sombong itu kini terlihat sangat layu, penuh dengan air mata penyesalan yang tidak ada habisnya, dan kantung matanya terlihat sangat hitam berkerut. "Apa yang terjadi dengan Arka, Nyonya? Tolong katakan kepadaku bahwa Arka baik-baik saja," tanyaku dengan nada suara yang bergetar menahan tangis. Nyonya Siska memegang kedua pergelangan tanganku erat-erat. Sambil terus terisak menangis, dia menceritakan sebuah kenyataan yang sangat menyayat hatiku. Tuan Darmawan ternyata berhasil melewati masa kritisnya di ruangan ICU dan perlahan mulai pulih secara total berkat pertolongan cepat dari dokter. Namun, hari di mana ayah Arka benar-benar sadar dari masa komanya, Arka justru mengemasi seluruh barang pribadinya. Arka memilih pergi selamanya meninggalkan rumah besar keluarganya
dan mengundurkan diri secara sepihak dari semua jabatan pentingnya di perusahaan. Arka benar-benar menepati ancamannya kepadaku dan kepada keluarganya. Namun yang paling parah, karena kehilangan arah dan menahan rasa sedih yang sangat dalam akibat kepergianku yang mendadak, kondisi kesehatan fisik Arka menurun sangat tajam dan drastis. Arka tidak mau memakan makanan apapun, tidak mau tertidur, dan tidak mau berbicara dengan siapapun yang datang mengunjunginya. Arka hanya mengurung dirinya di dalam ruang kerjanya di rumah Surabaya, sambil terus menggenggam liontin sayap sebelah miliknya. Kini Arka terbaring sangat tidak berdaya di rumah sakit Surabaya dengan kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan, karena fungsi organ dalam tubuhnya mulai melemah akibat rasa depresi yang terlampau parah. Keluarga kami baru saja menyadari satu hal yang sangat penting. Naya, harta yang menumpuk dan kekayaan yang kami miliki bernilai tidak ada artinya sama sekali jika kami harus kehilangan putra kami satu-satunya. Ayah Arka yang menyuruh ibu berangkat mencarimu sampai dapat ke seluruh penjuru negeri ini. Ayah Arka secara langsung mengatakan bahwa dia merestui hubungan kalian berdua sepenuhnya. Ibu bersedia menyerahkan seluruh nyawa ibu dan sujud di kaki istrimu asalkan kamu mau kembali dan menyembuhkan luka di dalam hati Arka. Ucap Nyonya Siska memelas dengan tatapan memohon yang sangat tulus. Mendengar semua runtutan cerita itu, pertahanan hatiku runtuh seketika. Aku menganggukkan kepalaku sambil menangis terseduh-seduh. Alhamdulillah, doa yang selalu aku panjatkan siang dan malam selama 6 bulan terakhir kini terkabul dengan sangat indah. Kesombongan harta keluarga konglomerat telah dikalahkan telak oleh kekuatan cinta yang sangat tulus. Hari itu juga, aku langsung berangkat bersama Nyonya Siska menggunakan jalur darat melintasi jalan tol menuju sebuah rumah sakit besar di kota Surabaya. Sepanjang perjalanan panjang itu, aku tidak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah agar umur Arka dipanjangkan dan aku masih diberikan sedikit kesempatan untuk melihat wajah laki-laki itu. Sesampainya di bangunan rumah sakit, Nyonya Siska langsung menuntunku berjalan tergesa-gesa menyusuri lorong menuju sebuah kamar perawatan khusus pasien penting. Pintu kamar itu terbuka perlahan dan bau obat-obatan langsung menyengat hidungku. Mataku terbelalak lebar dan air mataku tumpah ruah seketika saat mataku melihat sosok pria yang sedang terbaring lemah di atas ranjang pasien. Suara mesin pendeteksi detak jantung berbunyi sangat pelan mendominasi ruangan. Wajah tampan Arka kini sangat pucat pasi. Tubuhnya menyusut menjadi sangat kurus, dan sebuah selang alat bantu menancap di punggung tangannya. Aku melangkah maju dengan gerakan kaki yang sangat pelan dan berat. Arka, bisiku memanggil namanya dengan suara parau yang tercekat di tenggorokan. Mata yang sedari tadi terpejam rapat itu perlahan mulai bergerak terbuka. Pandangan mata Arka awalnya terlihat sangat kosong tanpa harapan hidup. Namun saat dia melihat wajahku dari jarak dekat, matanya langsung berbinar memancarkan cahaya kehidupan yang sangat terang. Arka berusaha keras membangunkan tubuhnya dari posisi tidur namun tenaganya sangat tidak bersisa. Aku segera berlari dan memeluk bagian atas tubuhnya dengan sangat erat, menempelkan wajahku di bagian dadanya. Naya, kamu benar-benar kembali pulang untukku. Aku pikir mataku sedang menipuku dengan sebuah mimpi. Ucap Arka sambil menangis dan mencium puncak kepalaku berulang kali menggunakan bibirnya yang kering. Ini sungguh aku. Arka, aku ada di sini bersamamu. Tolong berjanjilah jangan pernah mencoba meninggalkan dunia ini. Hidupku tidak akan pernah memiliki arti tanpa kehadiranmu, bisikku membalas pelukannya. Di bagian sudut ruangan, Nyonya Siska dan Tuan Darmawan yang sedang duduk bersandar di kursi rodanya, ikut menangis bahagia melihat pertemuan mengharukan kami berdua. Tuan Darmawan tersenyum sangat tulus ke arahku lalu menundukkan kepalanya perlahan, sebuah tanda penghormatan bahwa beliau benar-benar menerima kehadiranku di dalam keluarga besar mereka dengan lapang dada. Keajaiban dari sebuah kesetiaan benar-benar nyata adanya. Sejak hari di mana aku kembali mendampingi hari-harinya, kondisi kesehatan Arka membaik dengan sangat drastis dan cepat. Semangat untuk kembali hidup menyala sangat terang di matanya. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu saja, dokter sudah mengizinkan Arka pulang kembali ke rumah
karena seluruh kondisi tubuhnya kembali berfungsi normal. 1 bulan kemudian, setelah kesembuhan Arka sempurna, keluarga besar kami menggelar sebuah acara pernikahan yang sangat megah dan mewah di aula utama sebuah hotel berbintang 5 di pusat kota Surabaya. Aku memakai balutan gaun pengantin menjuntai berwarna putih bersih yang sangat indah rancangan desainer terkenal. Semua rekan bisnis perusahaan Arka hadir memberikan ucapan selamat yang sangat hangat kepada kami berdua diiringi alunan nada musik klasik yang syahdu. Nyonya Siska dan Tuan Darmawan memperlakukanku dengan sangat hormat dan lembut, menganggapku seperti putri kandung pewaris kekayaan mereka sendiri tanpa pernah sedikit pun lagi mengungkit masa laluku yang pernah menjadi seorang asisten rumah tangga rendahan. Di tengah meriahnya acara kebahagiaan itu, seorang asisten pribadi perusahaan datang menghampiri tempat kami berdiri dan memberikan sebuah kabar yang cukup mengejutkan telingaku. Arya, laki-laki masa laluku yang dulu sangat kejam membuangku, baru saja ditangkap paksa oleh aparat kepolisian kota karena terbukti merampok barang pejalan kaki di jalanan raya. Arya terpaksa melakukan kejahatan jalanan karena dia sudah sepenuhnya menjadi gelandangan yang tidur di bawah jembatan dan menderita kelumpuhan pada kakinya akibat kurang gizi. Kehancuran hidup mantan suamiku itu adalah hukum sebab akibat yang sangat adil bahwa kesombongan selalu membawa malapetaka mengerikan. Aku hanya menghembuskan napasku dengan lega. Masa laluku kini sudah benar-benar mati dan tamat riwayatnya. Di bawah sorot lampu ruangan yang sangat terang, Arka menggenggam kedua telapak tanganku dengan sentuhan yang sangat melembutkan jiwa. Dia menatap langsung ke dalam kedua mataku di hadapan ratusan tamu undangan yang hadir menyaksikannya. Perlahan, Arka mengeluarkan sebuah rantai perak yang berkilau mengikat 2 buah liontin sayap sebelah yang kini sudah dipatri menjadi sebuah bentuk sayap utuh yang sangat sempurna dan kokoh. Arka memakaikan kalung perak itu melingkari leherku dengan penuh kehati-hatian. Dulu kita berdua hanyalah 2 buah patahan sayap yang cacat dan terpisah sangat jauh oleh kejamnya waktu. Naya. Tapi hari ini, kita sudah berhasil menyatu kembali menjadi wujud sayap yang utuh sempurna. Aku berjanji atas nama sisa hidupku, aku akan terus mengepakkan sayap ini untuk selalu melindungimu dari badai apapun dan membawamu terbang menikmati kebahagiaan paling tinggi di dunia ini sampai maut yang memisahkan napas kita berdua. Ucap Arka sambil memberikan senyuman paling tulus yang pernah terlukis di wajahnya. Air mataku kembali menetes pelan membasahi riasan di pipiku. Namun kali ini bukan lagi berupa air mata penderitaan batin, melainkan sebuah tangisan kebahagiaan yang sangat tidak ternilai harganya. Aku tersenyum membalas tatapan hangat dari suamiku yang sangat tampan ini. Perjalanan buku kehidupanku yang penuh dengan hujan badai, makian, dan air mata ini akhirnya sukses menemukan dermaga pelabuhannya yang paling damai. Semua rasa sakitku terbayar lunas tanpa sisa. Pada akhirnya aku percaya sepenuhnya, ikatan cinta yang sejati akan selalu memiliki petunjuk rahasia untuk menuntun kita kembali pulang kepada pemilik aslinya.